Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyasti Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modal auxiliary. Saya telah membuat materinya dalam bentuk PPT, jadi langsung disimak saja ya. Oh iya, saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Mbah Google. Hello semuanya. Langsung saja, model auxiliary verb adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata bantu dalam sebuah kalimat dan tidak bisa berfungsi sebagai kata kerja utama. Kata kerja utama yang mengikuti model auxiliary verb harus kata kerja bentuk pertama tanpa to, verb infinitif. Dan jika subjek kalimat adalah orang ketiga tunggal atau he, she, it, kata kerja tidak boleh ditambah s atau es. Adapun kata kerja yang disebut sebagai modal auxiliary verb adalah can, could, might, will, would, was, ought to, shall, should. Langsung saja, yang pertama, can. Bentuknya yaitu adalah subjek plus modal plus verb plus modifier. Adapun beberapa fungsi dari model auxiliary can ini adalah seperti A. Digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu atau ability. Example, I can speak English fluently. He can answer math test in 30 minutes. B. Digunakan untuk meminta izin secara informal atau request. Bisa digunakan untuk orang yang telah kita kenal. Example, Mbah Google. Can I borrow your pen? Can I call you later? Can I use your motorbike? C. Digunakan untuk memberikan izin kepada orang lain atau permission. Example, You can use my laptop as long you need it. He can stay at my house for a day. The students can borrow books in the library. D. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau possibility. Example, You can pass the exam if you study hard. He can work in that company if he qualified enough. E. Digunakan untuk menyatakan sebuah kesempatan atau an opportunity. Example, you can know the meaning of what when we look at the dictionary. Could. Bentuknya adalah subjek plus modal plus verb plus modifier. Could merupakan bentuk lampau dari can. Adapun beberapa fungsi dari model auxiliary could seperti A. Digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu atau past ability. Example, I could play all day long when I was child. We could swim at the river 20 years ago. He could run very fast before he got an accident. B. Digunakan untuk menyatakan permintaan yang sopan, polite, permission, atau request. Example, could I go to the toilet? Could you please bring me some water? C. Digunakan untuk menyatakan pemberian izin di masa lampau atau past permission. Example, he could go home earlier because he was sick. You could borrow my pen. D. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan di masa lalu atau past possibility. Example, he could pass the exam if you study hard. May and might. Bentuknya subjek plus modal plus verb plus verb modifier. Ada beberapa fungsi dari may dan might antara lain. A. Digunakan untuk meminta izin yang lebih sopan dan biasanya digunakan saat-saat formal. Example, may I see you in the office now? May I get the information about your lesson? May I ask you some question? B. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau possibility. Example, he may come late to the course today. She might be jealous because of you. Then, will. Ada beberapa fungsi dari modal auxiliary will sebagai berikut. A. Digunakan untuk menyatakan keinginan atau willingness. Example, I will come to the party tonight. Will you come to my birthday party?
B. Digunakan untuk menyatakan niat atau tujuan, khusus untuk orang atau pertama tunggal. Example, I will do my tax later. C. Digunakan untuk menyatakan sebuah prediksi atau prediction. Example, the rain will come soon. Would. Bentuknya subject plus auxiliary verb would plus main verb. Adapun beberapa kegunaan dari would: A. Dapat digunakan untuk menyatakan permintaan dan penawaran secara halus atau polite request and offer. Example, Mbah Google. Would you like bring me a cup of tea? B. Digunakan untuk menyatakan kebiasaan di masa lalu. Example, Every weekend we would go to beach to see sunset. C. Digunakan untuk menyatakan keinginan. Example, I would love live in this city. D. Digunakan untuk menyatakan harapan. Example, I wish she would feel the same feeling as me. must. Bentuknya subject plus auxiliary verb plus main verb base. Ada beberapa kegunaan dari auxiliary verb must, antara lain: A. Digunakan untuk menyatakan keharusan. Contohnya, you must complete this task today. The student must follow the rule. B. Digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan. Contohnya, you must be kidding me. He must be a smart person. Lalu ada ought to. Adapun kegunaan dari auxiliary verb ought to adalah digunakan untuk memberikan saran yang lebih mengikat untuk dilakukan oleh lawan bicara. Contohnya, you ought to respect your teacher. You ought to practice hard in order to win the competition. Selanjutnya, shall. Ada beberapa kegunaan dari auxiliary shall. A. Digunakan untuk menyatakan syarat atau suggestion. Contohnya, Shall we start the meeting now? B. Digunakan untuk apa yang harus dilakukan. Example, Shall I answer the question? dan yang terakhir adalah should. Bentuknya adalah subject plus modal plus verb plus modifier. Adapun fungsi dari should antara lain: A. Digunakan untuk menyatakan saran atau opini. Example, You should go to the doctor. You should tidy up your bed. but. B. Digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Example, He should be here soon. sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan, dan juga terima kasih kepada Mbak Google yang telah membantu. Sekian.